Baik, perkenalkan nama saya Emilia Octaviana Bere, NIM 180303015, kelas C reguler pagi semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fenomena peluang dan potensi korupsi dana COVID di NTT. Baik, yang pertama itu BLT dana desa dan peluang korupsi. Pemerintah mulai Kementerian Desa membangun desa tertinggal dan transmigrasi. Mulai April sudah mulai mencarikan dana bantuan langsung tunai dana desa di seluruh wilayah di Indonesia. Metode pencairannya akan dilakukan bertahap dimulai dari bulan April hingga Juni 2020. Ini artinya BLT dana desa dapat diberikan kepada penerima secara non-tunai atau transfer perbankan. Jika benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan cara itu, bantuan juga boleh diberikan secara tunai. Hal yang paling utama adalah dana bantuan itu sampai ke penerima BLT dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Para penerima ini merupakan keluarga miskin yang selama ini diperuntukkan bagi mereka yang belum mendapat bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lainnya. BLT dana desa diberikan kepada warga kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan kartu prakerja. Dana desa diperbantukan untuk memberikan BLT kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah karena pandemi COVID-19 ini. Menurut data dari Kemendes, dana desa yang dialihkan untuk BLT tersebut sekitar 31% dari total 72 triliun atau sebesar 22,4 triliun. Program itu akan disalurkan bagi 12,3 juta kepala keluarga terdampak COVID-19 dan diserahkan oleh kepala desa serta perangkat desa. Alokasi pemberian BLT dibagi dalam 3 tingkatan dengan merujuk pada besaran dana desa. BLT dana desa tersalurkan sesuai peruntuknya adalah menjadi harapan besar. Namun demikian, kita ingat bahwa dana sebesar itu memiliki celah kerawanan dalam penggunaannya. Yang berikut, pemerintah Provinsi NTT cegah dana bantuan COVID-19 dikorupsi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi dan BPKP untuk mencegah perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana COVID-19. Nota kesepahaman sangat penting untuk mengantisipasi masalah hukum yang dapat timbul dalam upaya penanggulangan dan penanganan dana bencana penanganan COVID-19. Kata Gubernur NTT, Victor Bungtuli Leskodat. Beliau menjelaskan kesepakatan doa mandi Hari Raya Idul Fitri. Kesepahaman ini dibuat agar tidak terjadi tindak pidana korupsi pada anggaran COVID-19 yang bisa menjerat kepala daerah serta semua yang terlibat di dalamnya. Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu mengapresiasi Kejati dan BPKP NTT sehingga semuanya dapat bergerak secara cepat dan tepat dalam menanggulangi berbagai dampak pandemi ini bagi masyarakat. Saya berharap nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti secara konkret agar tidak ada kesalahpahaman terutama terkait bantuan kemanusiaan dampak COVID-19.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda NTT, Alexon Lumba, dalam laporannya mengungkapkan bahwa nota kesepahaman bersama ini merupakan wujud dari komitmen bersama untuk melakukan upaya preventif agar menghindari tindakan KKN dalam penggunaan dana COVID-19 dari APBD, provinsi, dan kabupaten atau kota. Ini juga bisa menjadi acuan bagi gugus tugas di tingkat provinsi maupun kabupaten, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Di sini saya mengangkat contoh tentang Ketua OJK ungkap segudang potensi ekonomi di NTT. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah Provinsi NTT untuk menggerakkan perekonomian daerah dalam menopang pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Tujuan OJK adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terutama di daerah-daerah. Khusus di NTT, potensi ekonominya masih besar seperti pariwisata, perikanan, peternakan, dan pertanian. Berikut peluang penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Timur pada Mei sampai Juni diprediksi makin kecil setelah kapal laut dan pesawat tidak masuk keluar di provinsi ini. Sekian dari penjelasan saya. Sampai ketemu.